Dicabutnya gugatan oleh penggugat ini sangat mengecewakan kami. Ada dua hal yang membuat kami kecewa. Pertama, ini pencabutannya seharusnya pada saat disampaikan di pengadilan pada Senin dan minggu depan. Tetapi ternyata penggugat menyampaikannya di media massa. Ini memang sangat tidak baik bagi pendidikan hukum masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami juga sangat kecewa dengan adanya pencabutan ini adalah begitu yakinnya penggugat atas gugatannya dan meyakini bahwa menang 100M. Kami berpikir mungkin ada terobosan hukum yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata hasilnya dicabut. Ini kami kan kasih contohnya, lagi bercinta, lagi hangat-hangat bercinta, tiba-tiba ditinggalkan. Ini memang suatu hal yang sangat-sangat mengecewakan kami untuk memenangkan gugatan ini. Selalu disampaikan, bahkan kami dianggap tidak memahami hukum. Masalah apa itu wan prestasi? Ini kami kepingin tahu sebenarnya terobosan hukum apa yang mau disampaikan oleh penggugat. Ternyata ini nol atau jong, dicabutlah ini penggugatan. Ini memang ya siapa nggak kecewa. Kita sangat mendukung tadi apa yang mau disampaikannya, sehingga kami tahu, kami kan perlu juga belajar hukum dengan kuasa hukum yang begitu luar biasa, hebat dan gagah perkasanya. Kenapa saya katakan kebohongan? Mencabut gugatan itu adalah di depan hakim. Setelah dicabut di depan hakim baru sampaikan kepada media. Ya. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi saya curiga jangan-jangan hanya mencabut di media, tapi tanggal 21 besok dia masih tetap kepada gugatannya. Ini pertanyaan, ya. Seandainya betul dicabut, ya. Kami seperti teman tadi rekan mengatakan kecewa karena kita sudah mendengar cuap-cuapnya sampai kemana-mana, ya, di media banyak sekali cuap-cuapnya. Sebenarnya kita kepingin membuktikannya di pengadilan, apakah apa yang dicuap-cuapkan itu betul apa tidak, ya. Dan alasan tadi dikatakan bahwa mau konsentrasi kepada bidang hukum pidananya, itu betul. Di pidana itu ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal yang meringankan nanti hakim pidana akan melihat dia mencabut gugatannya, berarti ada penyesalan akan pemerasan yang dilakukan. Kalau dia tidak cabut, ini akan menjadi hal yang memberatkan hukuman. Memberatkannya, mengulangi perbuatannya meminta uang 4M. Jadi sudah diminta 4M satu kali pemerasan, diminta lagi 4M melalui gugatan. Ini akan memberatkan hukumannya, ya. Jadi memang dari segi ini kitanya memang ada baiknya dia cabut, ya. Dari segi nama baik advokat bukan advokat, ya. Dari segi nama baik advokat ini juga, kalau dia cabut begini dia masih lebih lumayan lah, tidak kelihatan blow on-nya, ya. Kalau nanti dia kalah di persidangan, alangkah memalukan, omongan itu tidak sama dengan selama ini cuap-cuapnya itu, ya. Itu sangat memalukan, ya. Dan satu lagi juga saya syukuri juga ini, supaya ahli-ahli hukum yang selama ini sangat membela gugatan non prestasi ini, ya, banyak ahli-ahli hukum yang sudah mulai apalah Kubanan juga saya lihat, ya, mengatakan bahwa ini gugatan non prestasi bagus untuk menghentikan pidananya, ya. Tapi dengan dicabut begini, silahkanlah itu ahli hukum belajar kembali bahwa apa yang mereka lakukan selama ini membela gugatan non prestasi ini ternyata zong, ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Ya, padahal 100M kan kita sudah siapkan, cuman mereka agak siap menerima, ya apa boleh buat lah, ya. Kita sudah siapkan itu, walaupun nanti datangnya dari kejaksaan apa dari kepolisian itu nanti kasusnya, tapi uangnya sudah kita siapkan 100M. Sebenarnya kalau menanggapi tentang klien kami,
ada hal yang kami khawatirkan, ya. Tapi ini tadi sudah terjawab ya. Karena pada saat tadi pagi klien kami menghubungi kami, beliau memang dengan tertawa ya menyampaikan kepada kami, Bang, itu ternyata gugatan Wan Prestasi sudah dicabut ya? Oh, saya belum tahu dok, saya bilang begitu. Ternyata abang Wan Prestasi, dia bilang begitu. Lah, kok dokter ngomong begitu? Kan ada yang bilang perjanjian lisan itu boleh digugat Wan Prestasi. Lah, maksudnya dok? Ya, dia terangkan bahwa kami sebelumnya menyampaikan bahwa tahapan gugatan Wan Prestasi adalah pertama dengan pemeriksaan berkas, kemudian mediasi, lalu pembacaan gugatan, lalu jawab-menjawab, kesimpulan dan seterusnya. Itu yang kami sampaikan sebelumnya kepada klien kami. Ternyata apa yang kami sampaikan kan tidak benar menurut klien kami. Dengan tertawa dia mengatakan, abang ternyata Wan Prestasi ya, karena perjanjian yang kita buat secara lisan abang bohongi ya, dia bilang begitu secara tertawa. Maksud saya begini, mudah-mudahan pendidikan hukum terhadap gugatan Wan Prestasi terhadap perjanjian lisan tidak merusak pengetahuan hukum masyarakat banyak. Ya, cukup di dalam gugatan ini saja. Dan puji Tuhan tadi klien kami hanya tertawa, yang kemudian dia sampaikan, Bang, saya tidak terdoktrin kok, saya tahu perjanjian lisan itu tidak bisa seperti itu, jadi abang jangan khawatir, dia bilang begitu. Seperti itu. Begini aja aku jawabkan ya. Selama ini dia digugat, dia kan memang tidak paham hukum, jadi ya adalah perasaan sesuatu gitu ya. Tapi karena dilihat kami ini semua bercanda, karena memang gugatannya komedi, akhirnya Tuan Reja juga menyadari bahwa ternyata gugatannya bercanda doang. Jadi dia juga sekarang sudah mulai bercanda gitu, mengikuti kami juga lah supaya bercanda juga. Justru selalu kan kita bilang dia modus. Kenapa kami masukkan modus itu adalah dia sengaja, ini kan sudah masuk ke proses pidananya sudah berjalan, tiba-tiba dia masukkan gugatan. Dia mau menghentikan pidana ini sebenarnya. Ternyata mediasi kemarin gagal. Ya karena gagal, ya dicabut. Karena dia pikir sia-sia saya berjuang. Sia-sia saya berjuang sehingga ya udah cabut aja lah. Toh mediasi gagal. Cuma itu aja kok. Kalau dia mau menggugat lagi nanti, ya justru kami yang menggugat, bukan dia. Kita buktikan. Setelah putusan pidana ini diputuskan, maka kami akan melakukan gugatan kepada penggugat yang mencabut itu. Kalau secara hukum bisa dicabut, nanti digugat lagi kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau halusinasi, apa yang mau digugat? Simpan juga halusinasi. Inilah bahayanya kalau konsultasi sama dukun hukum. Karena dasarnya dupa-dupa, kemenyan, sehingga apa yang hasilnya? Penerawangan ujung-ujungnya halusinasi. Ini yang kita takutkan sebenarnya. Untunglah dengan bijak penggugat mencabut gugatannya sehingga kembali kepada jalan yang benar. Yang selama ini tersesat, bukan kami loh tersesat, justru penggugat tersesat selama ini. Kembali ke jalan yang benar. Monggo silakan lanjutkan pidananya. Satu yang menurut kami yang kami tersinggung adalah dibaca itu perma, ada disampaikan seperti itu. Saya perlu pertegas, perma nomor 1 tahun 2016 ya, nanti yang nonton semua ini di googling kebenarannya apa yang saya sampaikan. Di pasal 6 ayat 4 huruf D dijelaskan tentang sahnya penggugat maupun tergugat, dalam hal ini prinsipal, tidak dapat hadir ataupun hadir karena tuntutan profesi. Ya, saya ulangi, perma nomor 1 tahun 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D. Kemudian terhadap kami sebagai kuasa hukum jangan disampaikan, dikeluarkan, nggak ada itu aturan di dalam pasal perma nomor 1 2016. Yang ada
kewajiban kuasa hukum di pasal 18 ayat 3. Ketika para prinsipal, ya, para pihak penggugat dan tergugat tidak dapat hadir, tapi sebagaimana pasal 6 ayat 4 huruf D dapat dikuasakan oleh kuasa hukumnya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 3. Jadi kalau kami disuruh dengan baca perma sementara pihak seberang tidak menyebutkan pasalnya, ini kita sesat. Yang kedua yang saya mau sampaikan kemarin, ya saya nggak mau bilang aki-aki, Opung Robert ya. Opung Robert kemarin ya, dia sampaikan kecewa, ya kecewa terhadap kuasa hukumnya. Ya benar, karena ada kewajiban kuasa hukum dalam Perma nomor 1 tahun 2015 di pasal 18. Tolong nanti di googling. Yang kemudian salah satu yang harus dilaksanakan dalam mediasi tidak dilaksanakan oleh penggugat, yaitu di pasal 7 ayat 2 huruf D. Dia tidak menyerahkan resumenya. Ya, tidak menyerahkan resumenya. Kemudian di pasal 22 ayat 1 disebutkan hakim mediator akan merekomendasi para pihak tidak melaksanakan, ya, dengan tidak baik sebagaimana pasal 7 ayat 2. Nah, kalau kemudian ini menjadi salah satu indikator dicabutnya gugatan, tidak benar. Kenapa? Majelis hakim yang memeriksa perkara ini bisa menolak terhadap tidak niat baiknya para prinsipal dalam melaksanakan mediasi sebagaimana pasal 22. Itu clear ya. Jadi jangan disuruh-suruh kami baca perma. Ya. Sampai pasal-pasalnya pun kami kuasai. Apalagi Opung Robert. Ya, kenapa Opung Robert kemarin kecewa terhadap kuasa hukumnya? Karena dia mengetahui pasal 18. Begitu Pung ya? Oke, silakan. Pasal berapa? Ayo kita gini loh. Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 5 menjelaskan advokat adalah penegak hukum. Clear ya? Berarti yang ditegakkan hukum. Oke? Di pasal 14 dan di pasal 15 menjelaskan advokat yang menangani perkara berpendapat di dalam dan di luar pengadilan menghormati hukum. Clear ya? Jadi kalau ada advokat yang berbicara tanpa fakta hukum, apa namanya? Klop. Apa namanya itu? Oh, saya clear ya. Berdasarkan fakta hukum, penegak hukum, ya. Saya katakan Perma nomor 1 2016 di pasal 6 ayat 4 huruf D, ya, sah tidaknya kehadiran para prinsipal. Kedua, di pasal 18 ayat 3 kami sebagai kuasanya. Kemudian dalam tatanan beracara di pasal 123 Harizen Inlas Reglement. Lah apalagi yang harus saya sampaikan? Nah, jadi kalau misalnya sesuatu hal yang dituduhkan kepada kami dengan hal-hal menuduhkan, mengatakan kami tidak benar dan hal-hal yang lain, pasal berapa? Undang-undang nomor berapa? Peraturan nomor berapa? Clear ya? Oke, yang lain? Saya sebenarnya mau menyampaikan kepada terdakwa Nikita Mirzani, seharusnya beliau ini bersifat equal, ya. Karena beliau telah memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum memberikan edukasi, ya, terkait teori hukum pidana. Saat itu dalam jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa ada menyebutkan sebagaimana ajas hukum dominus litis, kemudian menyebutkan 144, KUHP 156, kemudian bagaimana 369 dapat dirubah 2368, kuasanya itu kan salah satu kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan pendidikan hukum dalam persidangan. Kami tidak diberi kesempatan. Lah, padahal kami mau memberikan pendidikan hukum bahwa 1866 KUH Perdata adalah merupakan alat bukti di dalam persidangan perdata. Dalam 1243 KUH Perdata, dalam 1320 KUH Perdata, dalam 1239 KUH Perdata, penting untuk seorang advokat memasukkan unsurnya untuk melakukan gugatan wan prestasi. Kenapa? Karena kami takut pendidikan hukum yang sudah selama ini dilaksanakan melalui perkara terdakwa Nikita Mirzani membuat sesat hukum. Salah satunya, kalau mau uji pasal 369 adalah pencemaran nama baik,
itu di Mahkamah Konstitusi, bukan di pengadilan negeri. Ya, uji di Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim 369 itu bukan pencemaran nama baik. Bukan pengancaman pencemaran, tapi pencemaran nama baik. Di sana ngujinya, bukan di pengadilan negeri. Nah, silakan masyarakat yang melihat kalau kami salah, buktikan, buka di Google ya, laman putusan Mahkamah Agung tentang pasal 369 ayat 1. Saya pastikan disebutkan di situ adalah pengancaman dan pemerasan. Yang kedua, saya mau sampaikan, selain bab 23 di pasal 368, 369, saya mau kasih contoh ya. Di bab 24 ada pasal 372 dan 374 tentang penggelapan. Ya. Satu penggelapan yang diperoleh dengan tidak cara jahat, satu lagi dengan jabatan. Lah, kalau kemudian caranya ini dipersoalkan, hukum kita akan sesat. Biarlah KUHP itu seperti itu narasinya, jangan dipersoalkan. Ini akan menjadi pendidikan hukum yang sesat. Kalau mempersoalkan isi narasi dari pasal itu, silakan di Mahkamah Konstitusi. Dari saya demikian tuh. Setelah besok kan Kamis, itu kan putusan sela. Jika putusan selanya bahwa diputuskan lanjut, maka selanjutnya adalah saksi korban. Berarti minggu selanjutnya Pemanggilan saksi korban. Pemanggilan minggu depan berarti saksi korban. Tanggal berapa nggak tahu ya? Tanggal berapa nggak tahu.